Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Belajar Matematika. Dan pada video kali ini, kita akan membahas dua buah soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2021 yang nantinya semoga bermanfaat sebagai persiapan KSMMI tahun 2022 dan tahun-tahun selanjutnya. Oke ya, kita langsung menuju ke soal yang pertama. Pak Rojak, Pak Amin, dan Pak Rahmat merupakan peternak kambing yang cukup sukses. Selisih ternak Pak Rojak dan Pak Amin dibandingkan dengan selisih ternak Pak Rojak dan Pak Rahmat adalah 2:1. Banyak ternak Pak Rojak adalah 3 kali ternak Pak Amin dikurangi 4 kali ternak Pak Rahmat. Seluruh ternak mereka telah mencapai haul dan banyak ternak Pak Rojak merupakan batas minimal diharuskan mengeluarkan zakat. Pernyataan berikut ini yang benar adalah: apakah A. Zakat Pak Rojak lebih sedikit daripada zakat Pak Amin? B. Zakat Pak Amin lebih banyak daripada zakat Pak Rahmat? C. Zakat Pak Rojak lebih banyak daripada zakat Pak Rahmat? Ataukah D. Zakat ketiganya sama banyak? Oke, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya tidak ketinggalan materi-materi yang lain di video selanjutnya. Untuk menyelesaikan soal sejenis ini, kita misalkan dulu di sini ada 3 nama ya, Pak Rojak, Pak Amin, dan Pak Rahmat. Kita misalkan menjadi sebuah huruf masing-masing inisial ya. Jadi di sini ada R Rojak, ada R Rahmat, maka yang Rojak ini kita misalkan sebagai J ya. Jadi kita misalkan bahwa Pak Rojak itu J, Pak Amin adalah A, dan Pak Rahmat adalah R. Lalu informasi apa saja yang kita dapat dari soal ini? Yang pertama adalah ini ada kalimat seluruh ternak mereka telah mencapai haul dan banyak ternak Pak Rojak merupakan batas minimal diharuskan mengeluarkan zakat. Artinya ternak Pak Rojak di sini adalah batas minimal. Artinya ternak Pak Rojak ini adalah yang paling sedikit. Selisih ternak Pak Rojak dan Pak Amin dibandingkan dengan selisih ternak Pak Rojak dan Pak Rahmat adalah 2:1. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. Banyak ternak Pak Amin dikurangi Pak Rojak dibanding dengan banyak ternak Pak Rahmat dikurangi Pak Rojak itu sama dengan 2:1. Ya, kenapa A dikurangi J bukan J dikurangi A? Itu karena ternak Pak Rojak adalah batas minimal. Artinya punya Pak Rojak adalah yang paling sedikit. Lalu apalagi yang dapat kita peroleh informasi dari soal ini? Bahwa ternak Pak Rojak adalah 3 kali ternak Pak Amin dikurangi 4 kali ternak Pak Rahmat. Bisa kita tulis bahwa J itu sama dengan 3 kali A dikurangi 4 kali R. Dan yang terakhir adalah bahwa batas minimal itu adalah ternaknya Pak Rojak atau J sama dengan 40 ya. Karena nisab ternak kambing itu adalah setelah 40 ekor minimal dan mencapai haul atau selama 1 tahun baru diwajibkan zakat. Dari informasi yang bisa kita tulis ini, kita bisa hitung terlebih dahulu ternak masing-masing. Walaupun kita sudah tahu bahwa ternak Pak Amin adalah paling banyak disusul oleh ternak Pak Rahmat dan yang paling sedikit adalah ternak Pak Rojak, kita tetap belum bisa menjawab zakat mana yang lebih banyak. Untuk itu kita perlu menghitung dulu ternak masing-masing. Selisih ternak Pak Amin dan Pak Rojak jika dibandingkan selisih ternak Pak Rahmat dan Pak Rojak adalah 2:1, kita bisa katakan bahwa A min J itu 2 kali lipat dari R min J. Kita tulis di sini bahwa A min J sama dengan 2 kali R min J karena ini 2:1 sehingga yang ini 2 kali lipatnya. Kalau kita hitung karena J-nya adalah 40, maka J-nya kita ganti dengan 40. A dikurangi 40 itu sama dengan 2 kali R dikurangi 40. Kalau semuanya kita hitung, A min 40 itu sama dengan 2R dikurangi 80 ya. Karena 2 dikali R adalah 2R, 2 dikali min 40 adalah min 80. Kalau kedua ruas kita tambah dengan 40 seperti ini, maka menghasilkan yang ini tinggal A saja. A sama dengan yang ini menjadi min 40 ya, 2R min 40. Sehingga kita sudah mengetahui bahwa A atau banyak ternak Pak Amin itu setara dengan 2 kali ternak Pak Rahmat dikurangi 40. Oke, kita berhenti di sini dulu, lalu kita menuju ke persamaan yang kedua. Yang mana ternak Pak Rojak itu merupakan 3 kali ternak Pak Amin dikurangi 4 kali ternak Pak Rahmat. Kita tulis di sini J sama dengan 3A dikurangi 4R, sedangkan A itu sama dengan 2R min 40. Maka A ini kita ganti dengan 2R min 40, sehingga 40 itu sama dengan
J ini kan 40 ya, J-nya kan 40, maka 3 kali A itu sama dengan 3 kali 2R min 40 dikurangi lagi dengan 4R. Kalau kita buka kurungnya atau kita kalikan, 40 itu sama dengan 6R dikurangi 120 dikurangi 4R ya. 3 dikali 2R sama dengan 6R, 3 dikali min 40 sama dengan min 120, dan min 4R-nya ini tidak berubah. Kalau sudah seperti ini, 6R dikurangi 4R itu kan 2R ya, sehingga menjadi 40 sama dengan 2R dikurangi 120. Kalau kedua ruas ini kemudian kita tambah dengan 120 seperti ini, yang sebelah kiri menjadi 160, yang kanan menjadi 2R saja, karena min 120 ditambah 120 itu habis ya, atau 0. 160 sama dengan 2R, sehingga nilai dari 2R ini bisa kita ganti dengan 160 nantinya. Tapi kita selesaikan dulu yang ini. Kalau 2R itu 160, berarti R sama dengan 80. Nah, sekarang kita sudah tahu J atau ternak Pak Rojak itu 40 ekor, ternak Pak Rahmat itu 80 ekor. Nah, A-nya berapa? Ternaknya Pak Amin. Ya, A sama dengan 2R dikurangi 40, sehingga 2R ini kita ganti dengan 160. 2R itu kan 160 ya, sehingga menjadi sama dengan 160 dikurangi 40 itu sama dengan 120 ekor. Jadi kita sudah mengetahui banyak ternak ketiganya, yaitu J 40, A 120, dan R 80. Jadi kita sudah tahu bahwa banyak ternak masing-masing, itu ternak Pak Rojak 40 ekor, ternak Pak Amin adalah 120 ekor, dan ternak Pak Rahmat adalah 80 ekor. Dengan jumlah yang berbeda-beda ini, apakah kita sudah bisa menjawab zakat mana yang lebih banyak? Tentu belum bisa ya. Perhatikan penjelasan ini. Dari hadis Anas bin Malik mengenai surat yang ditulis Abu Bakar tentang zakat, yaitu mengenai zakat pada kambing yang digembalakan dan diternakkan, jika telah mencapai 40-120 ekor dikenai zakat 1 ekor kambing. Tentu ada aturannya, yang mana untuk nisab 40-120 ekor itu zakatnya 1 kambing. 121 ekor sampai 200 ekor itu zakatnya 2 kambing. Mulai 201 ekor sampai 300 ekor itu zakatnya 3 kambing, dan seterusnya 301 ekor ke atas, setiap kelipatan 100 bertambah 1 kambing sebagai wajib zakat. Nah, dari ketentuan ini sudah jelas ya bahwa jumlah kambing 40 ekor sampai dengan 120 ekor itu zakatnya sama, yaitu seekor kambing. Jadi dalam hal ini tentu jawaban yang benar adalah yang D. Zakat ketiganya sama banyak. Oke, cukup jelas ya untuk yang ini. Kita lanjut ke soal yang kedua. Fuad memutuskan untuk melakukan puasa Daud dan mengikuti les karate mulai tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah sampai dengan 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Selanjutnya, les karate akan dilakukan setiap 3 hari sekali. Jika 1 bulan sama dengan 30 hari, berapa kali Fuad berpuasa pada saat berlatih karate selama kurun waktu tersebut? Apakah A 28, B 29, C 35, atau D 36? Oke ya, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang harus kita tahu pertama adalah banyaknya hari ya. Banyaknya hari mulai tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah ini sampai dengan 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah itu ada berapa hari? Oke ya, kita mulai dari tahun 1442 Hijriah dulu, mulai Syawal ya, yaitu mulai Syawal, Dzulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah, itu lalu dilanjutkan dengan tahun baru 1443 Hijriah ya, tentu saja dimulai dari Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan Jumadil Awal. Nah, karena di sini ada ketentuan bahwa 1 bulan sama dengan 30 hari, artinya setiap bulan ini umurnya 30 hari. Kecuali untuk bulan pertama dan bulan terakhir ya, karena Syawal ini dikatakan di sana mulainya tanggal 12. Mulai dari tanggal 12 sampai 30 Syawal tentu ada 19 hari. Sedangkan mulai bulan Dzulqa'dah sampai dengan Rabiul Akhir ini totalnya semuanya masing-masing 30 hari semua. Sedangkan bulan terakhir yaitu Jumadil Awal di sini cuma sampai tanggal 16 ya, karena kurun waktunya hanya sampai 16 Jumadil Awal, sehingga Jumadil Awal ini 16 hari. Kalau kita jumlah total itu ada 215 hari. Sehingga ada kurun waktu selama 215 hari dengan ketentuan puasa Daud dan les karate yang seperti yang sudah diketahui dalam soal.
Jadi kita tulis mulai hari ke-1 sampai hari ke-215. Nah, yang perlu kita tahu bahwa puasa Daud itu apa? Puasa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Daud dengan cara selang-seling ya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Sehingga kalau kita tulis seperti ini puasa, ini tidak, ini puasa, ini tidak, dan seterusnya. Sehingga untuk hari yang ganjil itu dia puasa, sedangkan hari yang genap ini tidak berpuasa. Jadi selang-seling seperti ini. Nah, pada hari pertama ternyata Fuad ini melakukan puasa sekaligus latihan karate, sehingga di sini kita tulis K ya. Di sini hari pertama dia P sekaligus K, maksudnya puasa sekaligus les karate ya. Lalu selanjutnya les karate akan dilakukan setiap 3 hari sekali, berarti dia akan latihan karate lagi setelah 3 hari kemudian, berarti hari keempat. Lalu dilanjutkan lagi hari ketujuh dan seterusnya setiap bertambah 3 hari seperti itu ya. Tapi yang ditanyakan di sini, berapa kali Fuad berpuasa pada saat berlatih karate selama kurun waktu tersebut? Maksudnya pada hari apa saja atau berapa kali dia puasa sekaligus les karate? Berarti kita cukup mencari yang P sekaligus K seperti ini, yaitu hari pertama, hari ke-7, dan seterusnya itu polanya selalu bertambah 6 hari. Begitu ya. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi, di sini kan setiap 6 hari baru puasa sekali, 6 hari puasa sekali seperti itu, kecuali hari pertama ya. Hari pertama ini tidak perlu menunggu 6 hari dulu, tapi hari pertama langsung dia puasa sekaligus karate. Nanti 6 hari kemudian baru demikian lagi dan seterusnya. Sehingga hari pertama ini sudah dihitung 1, akan tetapi yang 214 hari tersisa itu tinggal dibagi 6, itu dapat berapa ya? Dengan kata lain, P dan K atau puasa dan karate itu adalah 214 dibagi 6, itu dapat berapa, kemudian ditambah 1. Jadi hari pertama ini ya, sehingga menjadi 35 itu ditambah 1 sama dengan 36. Dan apakah jawabannya 36? Perhatikan polanya, di sini hari ke-1, hari ke-7, hari ke-13, hari ke-19, dan seterusnya selalu bertambah 6. Kita tulis hari ke-1, ke-7, ke-13, 19, 25, 31, dan seterusnya selalu bertambah 6. Nah, di sini kalau kita lanjutkan semua, itu tentu nanti akan ada sebanyak 36. Nah, masalahnya di mana? Apakah 36 itu adalah jawabannya? Kita ingat kembali bahwa dalam Islam, kita harus tahu ya, bahwa dalam 1 tahun itu ada 5 hari yang diharamkan berpuasa, yaitu 1 Syawal ketika Idul Fitri, 10 Zulhijjah ketika Idul Adha, dan 3 hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, di sini 1 Syawalnya tidak dilalui karena kurun waktunya dimulai dari 12 Syawal, sehingga 1 Syawal tidak terhitung. Akan tetapi dia masih akan melalui bulan Zulhijjah, yang mana pada bulan Zulhijjah ini ada 4 hari yang diharamkan berpuasa, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, kita cek sampai habis bulan Syawal dan Dzulqa'dah saja ini ada 49 hari ya, karena 19 ditambah 30 itu kan 49 hari. Sedangkan bulan Zulhijjah ini pada tanggal 10-nya berarti 49 ditambah 10 itu kan berarti 59 ya. 59 itu haram berpuasa. Demikian juga untuk hari ke-60, 61, dan 62 karena itu adalah hari tasriknya, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah itu adalah hari tasrik yang diharamkan berpuasa. Sehingga pada bulan Zulhijjah ini ada hari ke-59, hari ke-60, hari ke-61, dan hari ke-62 menurut pola ini itu adalah haram berpuasa. Nah, dari 4 hari itu mana yang dilalui oleh pola ini? Hari ke-1, ke-7, ke-13, 19, 25, 31, dan seterusnya itu kan selalu kelipatan 6 ditambah 1 ya. Itu kalau dilanjut itu diantaranya ada 55, 61, 67, 73, dan seterusnya. Itu kelipatan 6 ditambah 1. Nah, tadi yang diharamkan berpuasa adalah hari ke-59, 60, 61, dan 62. Sementara yang ikut di pola ini adalah hari ke-61. Sehingga pada hari ke-61 ini, kalaupun Fuad tetap latihan karate, tentu dia tidak akan puasa karena pada hari itu diharamkan berpuasa. Sehingga hari ke-61 ini kita coret. Sehingga yang seharusnya 36 hari, maka karena 1 hari ini tidak berpuasa, maka jawabannya tentu saja yang C, 35.
Oke ya, demikian semoga bisa dipahami. Jika sekiranya masih kurang bisa dimengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar ataupun diulang kembali video ini sehingga lebih mudah untuk dipahami. Oke, jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.